Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh. Bagaimana kabarmu? Semoga kalian sehat selalu dan semangat dalam belajar ya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Ustazah ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu, yaitu Robbi sidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik dan jadikanlah aku orang-orang yang soleh. Amin. Selamat menonton anak-anak. Kita akan melanjutkan materi itu tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, membaca data dalam bentuk tabel berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Menafsirkan data sedikit berbeda dengan membaca data. Saat menafsirkan data dalam bentuk tabel, kita harus mampu menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Nah, informasi yang diperoleh dapat berupa data paling banyak, paling sedikit, terendah, tertinggi, selisih, atau jumlah. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, menentukan data dalam ukuran tertentu. Nah, perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh berikut. Nah, perhatikan contoh berikut nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Nah, di mana nilainya yaitu 6, 7, 8, dan 9. Dan banyak siswa itu adalah 15 orang. Nah, contoh data dengan ukuran tertentu yang dapat kita simpulkan dari tabel di atas yaitu sebagai berikut. Nah, siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 3 orang. Nah, siswa yang mendapatkan nilai 7 mendapatkan banyak siswanya itu adalah 6 orang. Dan siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 7 yaitu ada 6 orang. Sehingga kita dapat simpulkan dari tabel di atas yaitu bahwa yang pertama, siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang, dan siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang, dan siswa yang mendapat nilai nilai lebih dari 7 ada berapa? Nah, ini nilai yang mendapat siswa yang mendapat nilai lebih dari 7. Nilai lebih dari 7 itu adalah ada nilai 8 dan 9. Ada berapa orang? Yaitu ada berapa? Ada 6 orang. Karena di sini ada 4 ditambah dengan 2 berarti ada 6 orang. Nah, ini untuk menentukan data dengan ukuran tertentu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang yang kedua yaitu menentukan data terbesar dan terkecil. Nah, perhatikan tabel nilai ulangan matematikanya yaitu bahwa
nilai terendah yang diperoleh siswa adalah nilai 6 dan nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah nilai 9. Nah, nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 7 sebanyak 6 orang. Dan nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 9 sebanyak 2 orang. Nah, ini kita dapat ditulis bahwa nilai terendah yang diperoleh siswa ada 6. Nah, nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 6. Dan nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9. Nah, nilai tertingginya ada kan nilai 9 dan nilai yang paling banyak yang diperoleh siswa adalah 7 dengan jumlah yaitu sebanyak 6 orang. Yaitu sebanyak 6 orang. Dan nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 9, yaitu sebanyak 2 orang. Inilah menentukan data terbesar dan terkecil. Untuk contoh soalnya, perhatikan berikut. Nah, perhatikan contoh soal. Nah, perhatikan gambar di sini di atas. Nah, data banyak hewan untuk ternak di desa Pangkajene pada tabel berikut, yaitu nilai ayam ini merupakan nilai di sini banyak hewan. Ini merupakan hewan ternak. Nah, selisih banyak hewan yang paling sedikit dan paling banyak adalah, perhatikan data banyak hewan ternak di desa Pangkajene pada tabel berikut. Nah, perhatikan tabelnya, yaitu hewan ternak ayam banyak hewannya yaitu adalah 356, kambing 240 dan sapi 182 dan bebek 304. Nah, selisih itu artinya adalah kurang
Ingat ya, selisih itu artinya kurang. Dan kalau misalnya jumlah itu artinya ditambah. Kalau selisih itu harus dikurang, berarti nilainya harus dikurang ya. Nah, berarti selisih banyak hewan yang paling sedikit, dan paling banyak. Nah, kita harus selisihkan. Hewan yang paling sedikit itu adalah sapi. Hewan yang paling sedikit itu adalah sapi. Dan hewan yang paling banyak itu adalah ayam. Nah, yaitu 356. Berarti kita selisihkan. Berarti ayam itu nilainya adalah 356. Kita selisihkan dengan nilai sapi, berarti dikurang dengan 182 karena ini merupakan hewan yang paling sedikit. Nah, selanjutnya 356 dikurang dengan 182 berapa? Nah, ini itu adalah 174 ekor. Nah, berarti selisih banyak hewan yang paling sedikit dan paling banyak adalah 172 ekor. Begitu ya, hanya ini yang Ustazah sampaikan. Sampai bertemu di hari Kamis selanjutnya. Selamat belajar anak-anak soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.